kamu harus pelajari ini baik-baik. Mustika Rasa. Mustika Rasa itu adalah daftar makanan dari seluruh daerah Nusantara, warisan Bung Karno. At least ya, gue gak pernah mual dan muntah gara-gara makanan nenek. Specialty gue emang di Italian food. Gimana caranya lo mau bikin kesempurnaan dapur kalau lo itu cacat? Kabar baiknya, Dokter Bambang itu bilang kalau hasil observasi lidah kamu itu bagus, kok nggak ada masalah. Ya tapi kabar buruknya lidah aku mati rasa dong. Tik, aku sebenarnya kesini mau minta tolong. Hilang bertahun-tahun, datang-datang minta tolong. Terus menurutmu aku kudu piye? Bilang ke semua orang kalau aku sebagai chef mual-mual muntah-muntah, nyium bumbu-bumbu lokal gitu. Ya, sesungguhnya obat yang sebenarnya adalah diri sendiri. Dan kamu harus tahu, Rosa, the founding fathers berpikir bahwa kuliner ini bisa dijadikan alat politik bangsa. 17 budayawan dan 8 perwira TNI mengumpulkan 1945 resep. 17 budayawan, 8 perwira, 1945 resep. Hari kemerdekaan kita. Sisa 945 resepnya gimana, Mbak? Masih misteri. Kalian adalah pewaris Mustika Rasa. Pantas dokumen itu banyak yang cari. Mustika Rasa itu kutukan, Tika. Buat keluargaku, termasuk ibumu. Anak muda Jago ini awalnya ini sebenarnya kan spirit anak muda ya, spirit anak muda kita pingin juga sebenarnya membuat sebuah perusahaan dengan perusahaan film dengan perspektif yang fresh, yaitu perspektif anak-anak muda. Dan tentunya sebenarnya saya mendirikan perusahaan anak muda Jago ini tujuan utamanya adalah bukan untuk mencari uang atau mencari keuntungan. Jadi lebih banyak, jadi di sini saya ingin memberikan ruang sebebas-bebasnya, dan saya akan mendukung penuh teman-teman sinias muda tanah air ataupun sinias tanah air, baik yang senior maupun yang muda, tentunya untuk berkreasi sebebas-bebasnya. Satu ini film yang temanya tema kuliner, dan awalnya sebenarnya saya ngobrol-ngobrol awal sama Mas Hanung, dikasih sama Mas Hanung beberapa cerita, dan ada satu cerita yang menurut saya konsepnya sangat fresh, yang bisa kita garap. Dan saya nggak mikir lama waktu itu pas udah teleponan sama Mas Hanung, ngobrol-ngobrol bentar, diceritain sedikit sinopsisnya sama Mas Hanung, saya langsung oke, yaudah Mas, kita langsung gas, minggu depannya kita langsung jalan, langsung ada agreement lah di sana. Pertama, tapi yang dibalut dengan satu fakta sejarah. Jadi, ya, saya memang penyuka film sejarah, ya, teman-teman semua tahu lah bagaimana film sejarah saya. Ya. Cuma saya kepengen membuat sebuah film sejarah, tapi tidak kaku. Ya. Dan saya tahu bahwa film ini bakal akan diinginkan sama sejarawan-sejarawan, tapi saya nggak peduli. Karena buat saya, sejarah Indonesia tidak hanya untuk sejarawan. Sejarah Indonesia adalah untuk kita semua. Di Amerika, sejarah itu bisa dinikmati se-entertaining itu. Sementara di Indonesia enggak. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada rasa ketakutan. Takut salah, takut ini, takut itu. Ya, takut dibilang tidak risetnya kurang apa segala macam. Saya nggak peduli dengan itu semuanya. Gitu. Buat saya adalah film itu bukan sebuah majelis sejarah, bioskop bukan sebuah perpustakaan, tapi bioskop adalah ruang untuk men-trigger anak-anak muda untuk menuju literasi yang lebih luas, yaitu perpustakaan. Jadi kalau mencari kebenaran di dalam bioskop itu salah alamat. Bioskop itu mencari hiburan, tapi di dalam hiburan itu harus ada trigger, harus ada sesuatu yang diambil, dibawa pulang, gitu loh.
kadang-kadang apa namanya filmmaker kita atau produser kita itu membebani semuanya pada film. Filmnya itu harus begini ya, harus bener ya, harus ini apa segala macam, sehingga itu yang membuat filmmaker jadi ketakutan untuk membuat sebuah film dan lupa esensinya bahwa yang namanya film adalah entertainment. Film itu adalah sebuah trik, sebuah tipuan. Tapi tipuan itu akan membuat spektakel, membuat adrenalin kita kebuka. Akhirnya terus kemudian muncul rasa penasaran, jadi ruang entertaining. Tetapi di dalam entertaining ini ada nilai, ada value yang diambil oleh anak muda kita. Ya kan? Saya itu bisa tahu tentang Amerika lebih dalam dari buku sejarah. Gara-gara apa? Ya nonton film Amerika, nonton film Hollywood gitu kan. Tiba-tiba ada Kapten Amerika gitu kan. Apa iya sih ada Kapten Amerika? Jadi meriset gitu kan. Gitu. Terus ada film apa namanya Abraham Lincoln gitu kan, dibuat vampire. Itu kan sinting gitu loh. Presidennya, founding fathernya Amerika dibuat apa namanya vampire. Coba bayangin, Presiden Soekarno dibuat vampire. Marah semua nggak? Ya kan? Sejarah saya yakin tuh sejarah itu pada ngamuknya kayak apa gitu kan. Ya kan? Tapi Amerika bisa melakukan itu gitu kan. Dan dari film itu anak-anak muda kita jadi kepengen tahu tentang Abraham Lincoln. Emang iya Abraham Lincoln memang vampire. Jadi buka kan sejarah Abraham. Tapi kalau kita tayangin film kita, tokoh-tokoh sejarah kita tuh dari seperti guru-guru SD, SMP kita mengajar sejarah, ya kan? Ya bisa dibayangkan kan, semua penonton pasti akan tidur di bioskop gitu kan. Nah, menurut saya adalah ini teman-teman semuanya, anak-anak muda kita nggak ada yang tahu tentang buku yang bagus sekali bernama Mustika Rasa. Bagaimana Presiden Soekarno pada saat itu mengumpulkan budayawan di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan resep masakan dari Sabang sampai Merauke. Anak muda nggak ada yang tahu. Itu loh. Jadi saya kepengen melawan dominasi culture masakan dari luar yang di Indonesia. Topoki, ya kan? Topoki itu lebih keren sekarang dibandingkan dengan pempek, dibandingkan dengan gudeg, dibandingkan dengan mangut lele. Mangut lele itu nggak keren sekarang, gudeg nggak keren, pempek nggak keren, brongkos nggak keren. Yang keren adalah topoki. Artinya makanan itu adalah sebuah diplomasi politik. Itu yang menjadi problem sekarang, ya kan? Nah, Soekarno paham dengan itu. Makanan kita harus menjadi diplomasi budaya. Karena itu makanya kumpulkan resep itu. Sayangnya orang-orang yang ditunjuk sama Bung Karno itu dituduh oleh kelompok yang lain, rezim yang lain sebagai komunis. Maka kemudian setelah peristiwa 30 September 1945 berantakan semua, bubar. Budayawan itu pada bubar kemana-mana. Karena apa? Karena mentang-mentang Soekarno ya kan dianggap sebagai komunis, tangkapin semua. Akhirnya proyek itu terbengkalai. Saya Jerome, kenal Jerome dari Bumi Manusia, teman-teman tahu lah. Pertama kali penampilan Jerome kan Bumi Manusia. Dan langsung dapat apa ya, nominasi Piala Citra ya. Tapi nggak penting itu ya. Nggak penting. Ya kan? Jerome, karena saya tahu dia punya kemampuan acting yang luar biasa dan belum tereksplor dengan baik. Ya kita beruntung sih, film ini bisa tayang agak telat dibandingkan kamu Puasa Gelap ya. Iya kan? Berapa penonton itu? 2 juta ya? 2 juta penonton. Jadi kan kita bisa dapat fansnya dia yang 2 juta itu. Ya, coba tayangnya kita duluan dari Puasa Gelap ya kan? Alhamdulillah ini kita gitu ya Jerome. Terus di Arina juga gitu kan. Coba tayangnya kita sebelum Sekawan Limo ya kan. Sekawan Limo 2,5 juta tambah 2 juta 4 juta 4,5 juta. Amin ya Mas. Terima kasih. Jadi itu mereka pada saat saya menulis ini sama Mas Adi itu yang kebayang memang Jerome, tapi ceweknya saya belum kebayang siapa, tapi yang jelas saya pengen seorang aktor yang memainkan ini. Dan pada saat saya nemu Nadia itu kan kayak ini bagus banget, artinya punya dua sisi. Jadi satu sisi dia itu cantik gitu kan, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan satu rahasia.
rahasia rasa yang ada di dalam rasanya dia itu, itulah itu kayaknya pas di banyak tadi. Itu sih. Terus ada Cicio, ya kan? Di sini ya bisa teman-teman lihat lah bagaimana saya tahu Cicio itu dari kecil, makanya dengan lihat Cicio segini ini saya masih merasa tua banget. Kita pernah main apa? Kamu pernah main di film kita ya? Waktu Iya, itu ya? pernah waktu kecil banget pas aku Iya. masih jadi- SD itu aku. Tuh, masih SD kan? Bayangin ya, tua banget itu saya berarti. Nah itu, kalau Bu Yati, ya kan, memang dari pertama kali saya membuat film, saya mau sama Bu Yati. Jadi Bu Yati itu mentor saya, Mbak Yati itu mentor saya. Jadi dia selalu mensupport saya. Jadi untuk yang film-film yang personal seperti ini, saya menganggap ini film personal karena film seperti ini nggak mungkin lah bisa diproduksi oleh mainstream, PH mainstreamnya. Kalian tahu lah itulah, ya kan, nggak mungkin diproduksi karena itu makanya saya suka banget dengan Mas Arsha, karena Mas Arsha itu isinya adalah bagaimana mengajak saya untuk saya mau membuat sebuah film Indonesia itu biar brand film Indonesia itu keren gitu loh. Jadi keren, anak muda, terus film-filmnya itu fresh isinya gitu kan, bukan film yang formulaic gitu kan, film yang kalau yang laku yang seperti itu kita ikutin yang laku gitu loh. Saya deg-degan lagi nih diskusi kreatif. Jadi saya ingat banget tuh waktu itu sekitar beberapa waktu yang lalu Mas Anung datang, kita bikin cerita dari buku ini. Wah tebel nih, novel nih, aman nih novel nih. Saya buka buku resep. Ya Allah, Mas Anung ini buku resep loh Mas. Kita mau bikin cerita apa? Tapi setelah kita mendengar visi-visi Mas Anung tadi, saya oh ini bisa nih Mas Anung. Kita bikin cerita yang paling menarik nih. Akhirnya kita dalamin lagi, kita menemu sejarah alternatif, konspirasi teori dan berbagai macam ya zaman buku itu dibuat. Dan mungkin waktu itu kita semua tahu buku Mustika Rasa ya, tapi apakah yang ada benar-benar membaca Mustika Rasa? Mungkin dikit lah di sini kan. Akhirnya kita baca kan, ada Kluwek lah, Brongkos, apa itu diungkap diapain, detail sekali itu. Itu salah satu buku gastronomi kuliner Nusantara, dokumentasi yang paling lengkap yang kita punya. Kita harusnya bersyukur orang Indonesia punya itu ya. Dan makasih banyak dengan Mas Greg ya yang bantuin ahli kuliner Nusantara dan food stylist kita nih. Ini stylist kuliner kita. Jadi kita orang filmmaker tahu apa urusan makanan kan. Kita banyak diskusi dengan ahli-ahli makanan. Dan benar kata Mas Anung, akhirnya ada konspirasi teori, ada romansa yang Mas Anung ya, penuh twist ya. Dan ya wajib kita nikmati bersama nih. Ini film kuliner Nusantara yang menurut saya paling menantang ya dari proses developmentnya. Ya karena dari buku resep ya. Sampai saya deg-degan tadi lihat trailernya. Wah, ini bisa nih. 2 juta ya. Jadi lebih ya. Mungkin kalau dari trailernya itu cuma setting Mbak ya. Saya nggak pengen spoiler sih. Tapi untuk urusan gastronomi dan kuliner Nusantara ini insya Allah bukan settingnya nggak akan Jawa aja. Ya, saya cuma kasih info itu. Tipis-tipis banget ya. Tipis-tipis aja. Itu cuma setting aja, cuma untuk kuliner Nusantara. Ini ada beberapa makanan juga yang akan kita buat dan termasuk setting-setting sejarahnya. Karena kita ngejar ininya kan, tahun pembuatan buku itu kan. Ya, kebetulan di negara kita secara sejarah masih ada banyak urusan di Jawa nih. Nah, cuma untuk makanan dan lain-lain enggak ya. Karakter Mbah Wongso seorang mbah yang tinggal di suatu desa dan dia hobi masak, dan itu kan kebiasaan mbah-mbah ya supaya tidak lupa, jadi masakannya dibikin resep itu saja sih. Oh, tapi mohon izin Ibu Yati sendiri bisa masak kah? Aduh, Semua pertanyaan ini tidak menyangka karena tidak ada di skrip ya. Tapi akan saya tanyakan. sebetulnya sih bisa kalau ada resepnya, tapi kan kembali kepada tangan kalau masak beneran ya. Oh iya betul. Dan itu juga benar. Kalau masak kembali kepada hati benar. Benar. Kalau kita hatinya nggak tenang, masak itu nggak enak pasti. Bener. Nggak usah masak deh, nyambel. Tapi kita gerundel apa ada. Dan itu aku rasain sendiri. Kok nggak enak sih? Gitu loh, bener itu ternyata kenyataan. Sebelumnya terima kasih
Hanung sudah ngesanjung saya, tapi sebetulnya dunia ini bulat. Mungkin Hanung bilang dulu dia belajar dari saya. Saya sekarang belajar sama Hanung. Suksesnya itu gitu loh. Jadi saya terima kasih diajak dari Asa juga dan teman-teman ini anak muda yang saya kepingin menggantikan generasi saya. Saya kan ada umurnya batas dong. Ada batasnya. Kita nggak tahu tapi. Lama Pak. Kayak gitu. Asal nggak nyusahin orang ya Jo. Asal nggak nyusahin orang ya. Enggak apa. Itu saja sih. Yang menarik saya merasa muda karena kan dikumpul sama anak muda. Jadi balik lagi. Jadi merasa nggak lupa deh. Tapi kalau udah kerasa ini, pinggang ini, oh nggak bohong ya umur gitu. Pinggang emang nggak bisa dibohongin ya, Iya. kadang-kadang ya. Oh tapi Bu Yeti jadi panutan tentunya bagi generasi-generasi muda untuk melihat seperti apa actingnya pastinya ya. Terima kasih. Sama-sama. Buat tepuk tangannya Bu untuk Ibu Yeti. Pertama-tama terima kasih udah datang ke sini teman-teman. Alex, karakterku namanya Alex. Dia seorang chef. Bisa dibilang partnernya Jerome ya. Kita temenan mungkin dari culinary school sama Chef Reza. Kita berdua nih sangat ambisius. Kita bersaing banget. Jerome, Chef Reza mau stand out. Alex pun pengen stand out juga, pengen lebih baik. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita temenan yang sudah lama, mungkin temenan dekat juga, tapi rivalitasnya sangat tinggi. Di dapur pun seperti itu. Teknisnya sangat tidak mudah buat aku. Aku agak malu sih, I'm half Italian tapi I don't cook. Bisa sih kayak masak pasta tapi ya nggak enak. Tapi pastanya nggak di belah dua dong. Oh no. As an Italian, no. It's a huge no ya. Itu no. That's a big sin. No way. Yes. Apa? Agree. Oke. Jadi di sini kita dibantu banget sama coach kita, Mas Greg. Itu tuh bener-bener aku belajar motong cara yang bener ya. Karena kan ceritanya kita dari culinary school, cara motongnya pun harus terlihat seperti chef profesional. Nggak bisa seperti misalnya ibu-ibu di dapur yang masak buat keluarganya doang gitu. Itu tuh bener-bener proses, dan juga selain motong-motong masak, yang lumayan challenging buat aku itu plating ya. Karena ternyata plating makanan, apalagi kalau yang fine dining gitu tuh nggak sesimpel itu. Cara megang tisunya, ngelap piringnya pun itu sangat spesifik. Gesture-nya apa semua, di dapur itu ada, what do you call it? Ada a certain gesture. Ada suasana dapur tuh bener-bener asing lah buat orang yang nggak pernah kerja di dapur kayak gimana. Jadi lumayan teknisnya, belajar lumayan banyak aku. Dan thank you juga buat Mas Greg. Gini, memang terlihat di trailer ada adegan action aku berantem sama Jerome. Tapi kan berantemnya kenapa kita nggak tahu ya. Belum tentu aku yang jahat, coba tahu dia yang jahat. No. Pokoknya intinya karakterku ini tanpa aku ngomong spoiler atau apa ya, karakterku tuh sangat ambisius. Yang tadi aku udah jelasin, aku sama Jerome lumayan bersaing secara karir dan segala macam, dan ada yang lain juga. Silahkan ditonton aja Pak, karena kalau aku ngomong bubar spoiler semua. Tapi emang kita tuh ya setiap hari waktu workshop itu sama Mas Greg, kalau biasanya di film-film lain kan latihan apa? Latihan bahasa. Kalau ini hari ini timun, besoknya wortel. Satu hari tuh. Jadi pokoknya belajar motong dulu. Cuman itu nggak sia-sia karena yang kita pelajarin itu memang udah tahu. Karena akan ada adegan yang shotnya tuh diambil seperti ini. Jadi kita harus latihan gitu. Seru banget sih, aku jadi apa? Banyak belajar skill-skill baru. Sebetulnya tapi aku emang suka masak sih. Oh gitu? Cuman mungkin tekniknya nggak punya. Jadi lebih menjadi apa, home cook aja yang masak di rumah gitu. Reza itu dia adalah seorang chef. Dia salah satu chef terbaik di Indonesia. Indonesia versi Rahasia Rasa. Dan dia tuh sangat ambisius dan dia ingin menjadi yang terbaik pokoknya dalam bidangnya. Dan ketika dia sedang menjalani proses untuk menjadi yang terbaik, terkena satu musibah. Musibah itu
dia kehilangan indera pengecapnya. Dan itu sangat mengganggu, bukan mengganggu lagi, tapi dia nggak bisa meraih impiannya lagi. Nah dari situ dia kesal, dia marah, terjadi trauma besar lah di situ. Dan dia memutuskan untuk menyembuhkan dirinya, itu justru balik ke masa lalunya. Nah ketika dia balik ke masa lalu, ternyata dia ketemu dengan beberapa orang yang dia sudah lama tidak temui, yang belum tuntas lah cerita dia dengan orang-orang itu, dan dari situ berangkat lagi bersama-sama. Banyak banget, tapi satu yang paling stand out buat aku yang aku pelajarin dari karakter Reza atau Rosso ini, kalau kacang jangan lupa kulitnya. Wow. Jadi dia selalu harus balik. Karena pasti itulah yang membentuk kita, itu adalah yang kita percaya. Sama kayak aku balik lagi selalu ke Mas Hanung. Karena aku paling nyaman bekerja dengan Mas Hanung. Aku paling aku paham lah, beliau mentor aku. Pulang ke rumah, ke dapur, masak lagi. Dapur film. Bagus. Sebuah trik yang sangat cantik sekali. Tadi aku udah sempet singgung dikit, aku emang suka masak dari dulu. Karena dulu suka masak bareng bersama ibu, dan itu adalah special time kita. Jadi ada beberapa resep-resep yang ibu aku juga wariskan ke aku. Sampai hari ini aku masih masak lah resepnya dia. Dan ketika aku syuting film Rahasia Rasa, aku jadi hobi itu mulai terbangun lagi. Karena setiap hari kita punya PR dari Mas Drake, oke di rumah motong timun dengan pokoknya harus yang rapi gitu kan. Udah nggak tahu tuh berapa timun. Tapi maksud aku dari situ aku langsung mikir kenapa aku nggak videoin aja ya gitu. Dan dari situ aku mulai kayak seru juga ternyata kalau aku lagi ada waktu kosong aku bikin konten masak itu sih. Jadi ya memang film Rahasia Rasa ini membantu untuk mengingat kembali apa hal-hal yang aku suka, yaitu masak. Dan untuk yang kedua, teknik-teknik yang aku pelajarin selama workshop atau syuting film Rahasia Rasa banyak. Dari cara memotong, aku mau nggak mau sampai hari ini motongnya masih gini, Greg. Keren. Iya, ke bawah justru malah jadi aman ya. Jadi aman. Salah satunya itu, dan ada juga teknik flambe ya. Flambe yang dimana nanti mungkin kalian sudah sempat lihat di trailer yang api jadi naik. Oh. Itu sih. Sebelumnya, halo teman-teman media, terima kasih sudah datang. Kalau perjalanan gimana caranya bisa masuk ke proyek Rahasia Rasa ini, pastinya lewat dapur film dulu. Dan sebenarnya kenapa enggak, karena setelah aku baca skripnya, ini film yang sangat menarik, film yang bisa menjadi warna baru untuk perfilman Indonesia pastinya. Dan selain ini film tentang kuliner, tentang masak-masak, tentang makanan Indonesia, ini juga film yang mengangkat cerita tentang warisan budaya kita, yaitu Buku Mustika Rasa. Jujur, kalau tadi Mas Hanung bilang, anak muda mana ada yang tahu Mustika Rasa? Aku pun. Gue pikir lu bakal ngomong kayak, aku tuh tahu dari aku kecil. Ternyata tidak. Enggak, aku jujur aku baru tahu juga tentang Mustika Rasa lewat film ini gitu. Jadi itu sih harapanku besar untuk para penonton nanti yang nonton film Rahasia Rasa mendapatkan experience yang sama dengan aku gitu, tentang apa sih ini sebenarnya Mustika Rasa gitu. Selain itu yang direct Mas Hanung, siapa yang gak mau sih? Ini pertama kali proyekku sama Mas Hanung di film. Ya. Wow. Dan anak muda jago juga sama Pak Arsa. Dan juga sama semua cast di sini, sama Jerome, sama Cio, sama Mayati. Ini pertama kali juga, jadi itu sih menarik sekali. Dapat keluarga baru di sini ya. Oke. Tapi dirimu sendiri sebagai seorang Nadia, itu doyan makan kah? Sangat. Oh, oke. Gue pikir menghela nafas dia akan jawab tidak, ternyata sangat suka makan. Sangat suka makan, tapi saya tidak bisa masak. Oh, gak apa-apa, yang penting makannya aja kan. Iya, tapi itu yang menjadi challenge juga mungkin buat aku, karena di sini kan memang karakterku Ika, kebetulan dia itu memang bukan chef yang bukan profesional gitu, tapi dia memang punya dia membantu mbahnya, yaitu Mbah Wongso yang punya rumah makan terkenal di desa, yang dimana memang setiap hari itu aku masak gitu.
Jadi kalau misalnya tiap hari masak kan nggak mungkin yang motongnya kayak Iya, tek nggak gitu kan, itu nggak mungkin, mungkin kan, walaupun mungkin nggak tekniknya sebenar Iya. Jerome dan Cio, tapi pasti itu udah sangat terbiasa gitu loh. Dan itu yang akhirnya dibantu sama Mas Greg juga. Kita ada workshop juga ya, kurang lebih 2 atau 3 minggu. Wow, lama loh, lumayan ya. Lumayan, dan itu juga hampir setiap hari. Selain itu juga aku harus berlatih karena ini aku di sini pakai dialek Jawa juga kan. Wah, Iya. double dong belajar ya. Betul, dan ada juga belajar motor. Naik motor. Oh, wow. Oh, triple ya, baik. nggak Iya, apa-apa. kebetulan aku nggak bisa naik motor teman-teman, dan di sini aku harus bisa bawa motor, kopling, dan harus jago gitu kan. Dan akamsi, ya betul. Dan harus bonceng Jerome dengan medan yang cukup terjal. Oke. Jadi itu yang lebih deg-degan daripada motong-motongnya sih jujurnya. Oh. Tapi sebenarnya Jerome lebih deg-degan karena dia harus acting untuk berusaha untuk nggak aman kok, gue baik-baik aja kok gitu ya. Betul,